وأوصانا وإياكم جميعا بشهر رمضان، شهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، جميع الحاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Ayahanda bunda sekalian jemaah salat fardhu zuhur di Masjid Jami' Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Berikut pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center dimanapun berada, yang semoga semuanya pada siang hari ini masing-masing mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing dosa dan kesalahannya diampunkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing nilai pahala ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tema yang diangkat, yaitu menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan serta sholat sunnah tarawih jangan ditinggal. Tema tersebut mungkin kita bisa mengambil referensi dari sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ini hadis ini tidak berhenti sampai di situ yang sebenarnya. Dia ada sambungannya. Wa man qama Ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim di Sahihaihima, yang artinya ujar Rasul SAW, siapa yang puasa di siang harinya seperti mana pada hari ini, imanan wa ihtisaban, puasanya itu dengan landasan iman kepada Allah. Ini bukan ikut-ikutan ya, bukan ikut-ikutan, tapi landasannya iman kepada Allah. Wahtisaban, landasan kedua bukan hanya iman tapi ikhlas. Jadi puasanya itu bukan karena seseorang, bukan karena sesuatu, tapi betul-betul ihtisab, al-ikhlas liwajhillah, dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus. Maka ujar Rasulullah, balasannya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan mengampuni baginya semua dosa-dosa yang lampau. Wa man qama Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa qama, ini qama yaqumu qiyamah, qiyamul lail, barang siapa yang menghidupkan malam harinya. Jadi tidak cukup hanya puasanya saja di siang hari. Di dalam hadis ini ada lanjutannya. Lanjutannya itu adalah setelah puasa di siang harinya, Rasulullah memaparkan
malam harinya juga beribadah dengan season yang lain. Ya. Kalau di siang harinya puasa, maka malam harinya kita menghidupkan malam dengan beribadah. Apa bentuk ibadah yang dilakukan pada malam hari? Ya. Yang pertama, kalau malam itu, ya, mula-mula malam itu kan jam 6 maghrib, sholat maghrib jangan ditinggal. Kemudian sholat isya jangan ditinggal, itu yang wajibnya. Kemudian disambung lagi dengan sholat sunat tarawih, disambung lagi dengan witir. Sholat sunat tarawih disambung dengan witir. Sebenarnya witir, ya, tahajud itu biasa dilakukan di luar bulan Ramadan. Akan tetapi secara umum kita biasa melakukannya lebih istiqomah di bulan Ramadan karena terikut dengan sholat sunat tarawih. Kalau ada sholat sunat tarawih, dia mengikuti, ya, pasti itu mengikuti berikutnya sholat sunat witir. Kecuali yang melaksanakan sholat sunat tarawihnya itu di masjid yang dia sholat itu 20 rakaat, dia mengambil 8 rakaat. Nah itu enggak mengikuti sholat sunat tarawihnya, dia langsung meninggalkan masjid itu. Ya syukur-syukur nanti di rumah disambung sholat sunat tarawih, sholat sunat witir. Ya. Kemudian di masjid, ya, yang mengikuti sholat sunat tarawih dengan secara berjamaah dengan yang lainnya. Dan kalau bisa, ya, karena ini luar biasa, ya, balasan dari Allah, diampuni semua dosa, bahkan wa fi riwayatin utaibah wa ma ta'akhkhar, bukan dosa yang terdahulu saja, dosa yang akan datang saja, dosa-dosa yang terdahulu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qama Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam harinya mulai dengan yang wajibnya maupun dengan yang sunnahnya, maka balasan dari Allah semua dosa-dosanya dia diampuni. Dosa yang lampau, dosa yang akan datang. Nah, malam itu di bulan Ramadan ada juga yang istimewa, disebut dengan malam Lailatul Qadar. Wa man qama Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu juga siapa yang memakmurkan malam-malam Ramadan sampai dengan tibanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan malam yang dikira-kirakan, malam yang agung, yang istimewa, tapi kita tidak bisa memvonis malam apa itu. Tidak bisa memastikan malam 21, 23 tidak bisa. Ya, itu dikira-kirakan. Makanya kita menyambutnya itu kalau bisa setiap malam, bukan hanya pada malam-malam yang ganjil saja. Karena Lailatul Qadar itu bisa turun, ya, malam yang genap. Ya. Kalau kita di jalan raya ada ganjil, ada genap, kan? Ya, tidak bisa dikira-kira. Nah ini Lailatul Qadar ada genap, ada ganjil. Memang pada umumnya rata-ratanya turunnya Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil. Tapi tidak sedikit ulama-ulama kita yang mendapatkan di malam yang genap. Jadi tidak mutlak harus malam ganjil, makanya memakmurkannya itu mulai dari tanggal 1 sampai terakhir Qiyamul Lail, bangun malamnya. Jadi jadikanlah malam itu seperti siang, seharusnya seperti itu, dengan tadarus, ya, dengan sholat yang sunnah. Dengan sholat yang sunnah boleh juga witirnya itu diakhirkan, boleh. Gak harus witirnya itu diikutkan dengan tarawih, enggak, diakhirkan boleh. Tapi pada umumnya kita sekarang ini witirnya itu digabung dengan tarawih. Gimana kalau kita sholat setelahnya itu la sholata ba'dal witri, tidak ada sholat setelah witir. Witir itu kalau kita niatkan mau melaksanakannya itu 11 rakaat, ya, seperti mana saya biasa ketika belajar di Timur Tengah begitu. Kita ikut yang 3
kemudian sambung lagi nanti yang 8-nya di akhir. Jam berapa? Jam 2, jam 3. Jadi kita qiyamul lailnya itu diisi dengan sholat sunnah witir. Sebelumnya ya kita sholat hajat dulu, bisa sholat tasbih dulu, nanti baru ditutup dengan sholat witir, disambungkan dengan yang 3 ditambah 8 jadi 11. Ya 11. Nah ini sholat yang 11 rakaat ini bukan sholat yang dilakukan pada saat di bulan Ramadan saja. Kalau kita mengacu kepada dasar ya, dari hadis yang sahih juga dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya aku bersama Rasulullah SAW sholat 2 rakaat sampai 8 rakaat. Ya, kemudian diakhiri dengan 3 rakaat. Jadi jumlahnya 11 rakaat itu tiap malam dilakukan. Ya, tiap malam dilakukan. Bahkan kalau mengacu kepada hadis dari Sayyidatuna Aisyah yang meriwayatkan bahwasanya sholat tarawih itu 11 rakaat, Sayyidatuna Aisyah itu tidak menyatakan sholatnya Rasulullah itu ya pada saat dilihat dan disaksikan oleh Sayyidatuna Aisyah itu adalah sholat sunat tarawih. Tidak ada pembuktian itu sholat sunat tarawih. Ya, itu sholat malam. Ya, dan dikuatkan oleh Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah SAW yang mengikuti dengan Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya sholat aku bersama Rasul SAW hampir tiap malam itu ya 2 rakaat jadi dengan 3 rakaat jumlahnya jadi 11 rakaat. Ya, sholat witir, sholat malam, sholat witir itu ya sholat malam. Nah seperti itu. Ini hadisnya sahih. Abdullah bin Abbas juga meriwayatkan hadisnya sahih. Sayyidatuna Aisyah juga hadisnya sahih. Ya, tapi tidak dinyatakan di situ dengan pasti sholat sunnah yang 11 rakaat itu adalah merupakan sholat sunnah tarawih. Ya, melainkan sholat malam. Baik di Sahih Muslim atau di dalam kitab yang saya baca ini, mungkin peserta atau siapa saja di luar ada yang nanti ingin bertanya. Ya, dari kitab Al-Wajiz fi Ahkamis Syam. Ya. Kemudian berkaitan dengan sholat yang jumlahnya 20 rakaat. 20 rakaat. Di mana pada umumnya kita melaksanakan sholat sunnah tarawih itu dengan jumlah 20 rakaat. Yang pertama kita mengambil dalil dari hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad bi Musnadihi. Hadis Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatul umur." Kata Rasulullah SAW, "Alaikum bisunnati." Atas diri kalian hendaklah mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian atas diri kalian juga jangan sampai tidak mengikuti sunnah-sunnah yang dilakukan oleh khulafa'ir rasyidin. Siapa itu khulafa'ir rasyidin? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu di antaranya. Khulafa'ir rasyidin, mereka ini adalah orang dekatnya Nabi, murid terbaiknya Nabi, ya, kesayangannya Nabi. Jadi ilmunya mereka itu adalah ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengacu kepada hadis ini, apabila kita ingkar dengan sholat tarawih yang 20 rakaat, seakan kita ini menyatakan
Ya Rasulullah, kalau sunnah engkau ya Rasulullah saya lakukan ala ra'si, artinya saya akan siap menyambut dan melakukan ya Rasulullah. Tapi kalau yang dilakukan oleh para sahabatmu ya Rasulullah, saya tidak melakukan. Nah, ini sama dengan kita menyatakan demikian. Ya, ketika kita menyatakan ya, tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi seakan kita menentang hadis Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak tolak. Ya. Kalau itu mengikuti yang dilakukan oleh sahabat, saya hanya mengikutimu saja. Menentang. Sementara anjuran Rasulullah, kamu ikuti aku dan ikuti juga para sahabat-sahabat. Makanya dalam zaman dulu, zaman para sahabat itu, ya, sebelum Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ya melakukan sholat sunnah tarawih itu berjumlah 20 rakaat, ya, ahli Mekah dengan ahli Madinah itu sudah berbeda persepsinya. Bukan 8 yang mereka lakukan. Kalau mengikuti ya sejarah dan pembuktian dan beberapa dalil, mereka ahli Mekah itu melaksanakan tarawihnya itu sitta wa salazun, ya, 36 rakaat tarawihnya itu 36 rakaat. Per 4 rakaat mereka tolak sab'ata asywat, 7 putaran. Per 4 rakaat lagi disambung lagi gitu. Dalam sejarah nggak ada yang dapat rakaat, ya, 36. Yang 20 rakaat itu ahli Madinah, ya. Tapi ada lagi yang meriwayatkan ya, yang di Mekah itu 20, yang di Madinah 36. Karena apa? Karena yang di Madinah itu ya menggantikan tawafnya ahli Mekah, ya, yang mereka per 4 rakaat diganti dengan tawaf 7 kali. Maka digantilah di Madinah, ahli Madinah ditambah gitu, ditambah 6 rakaat. Setelah 4 rakaat ditambah lagi, mengganti daripada tawafnya tadi itu. Seperti itu ya, jadi sholat mereka itu ya lebih banyak daripada kita, 20 rakaat ya. Kemudian bersepakatlah para sahabat semuanya itu, baik yang di Mekah maupun yang di Madinah, setelah Sayyidina Umar ya melaksanakan sholat tarawih itu berjumlah 20 rakaat, 23 rakaat dengan witirnya. Dan itu sepakat semuanya para para sahabat Nabi, tidak ada yang ingkar, satu pun tidak ada yang ingkar. Coba bayangkan, siapa yang bisa mengungguli para sahabat Nabi zaman sekarang? Tidak ada. Ya, tidak ada. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang hidup di zaman sekarang. Mereka orang-orang as-sabiqun al-awwalun. Mereka orang yang profesional dalam segala aspek. Ya, dalam segala ibadah, dalam segala sosialnya. Mereka itu terdepan, terbaik. Sampai mereka itu sudah satu persatu sama Nabi. Disebutkan antum basyar bil jannah, antum basyar bil jannah, antum basyar bil jannah. Kau ini sudah nanti masuk surga langsung ya. Enggak pakai diperiksa-periksa lagi, checkpoint lagi enggak ada. Itu di antaranya yang disebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, antum basyar bil jannah. Ada 10 sahabat Nabi. Ya, luar biasa. Bahkan kalau mengacu kepada hadis lagi ada 70.000 mereka bangkit dari kuburan bangkit saja masuk surga tanpa hisab. Luar biasa. Itu mereka orang terdahulu. Ya, seperti itu. Tapi kita kembali lagi bahwasanya ini perihal yang sunnah. Ya, perihal yang sunnah. Akan tetapi meskipun ini sunnah, ya, kita menjadi umat yang terbaik, mengikut yang terbaik Rasulullah SAW. Kita berlandaskan dengan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya. Muliakanlah syariat-syariat Allah, karena itu akan mengacu kepada takwanya hati. Sehingga kalau kita mengacu kepada Al-Quran lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 185, kenapa orang yang berpuasa ketika berjumpa dengan bulan Ramadan kemudian berjumpa dengan penyakit yang dia alami dan Allah memberikan dispensasi kepada dia tidak berpuasa, ya, tidak berpuasa, boleh nanti tidak berpuasa, tapi suruh dicatat dan dilakukan di luar bulan Ramadan. Kenapa? Alasannya 2 kata Allah.
walitukmilul iddata, supaya bilangannya sama dengan yang lain. Orang lain melaksanakan puasa itu 20 atau 29 atau 30 tahun, 30 hari, dia pun melaksanakannya sama harinya segitu. Hikmah yang kedua, ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Untuk supaya terbiasa kamu itu mengagungkan syiarnya Allah. Jangan dianggap remeh syiarnya Allah. Jangan dianggap rendah. Biasakan, kata Allah, agungkan itu syiar Allah, karena itu akan menguatkan keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan kamu sebagai manusia yang bersyukur atas apa yang menjadi petunjuk Allah untuk kalian. Ya, itu yang menjadi landasan. Jadi di sini kita bukan boleh dan tidak bolehnya, jangan sampai salah paham. Akan tetapi yang terbaik dan yang terafdolnya adalah beribadah dengan jumlah yang banyak, yaitu 20 rakaat. Toh ketika kita melaksanakan sholat sunnah tarawih itu sampai 20 rakaat, tidak ada yang mati. Ya, tidak ada yang mati gara-gara sholat sunnah tarawih 20 rakaat. Tidak ada yang langsung stroke ya, melaksanakan sholat sunnah tarawih 20 rakaat. Tidak ada yang siup melaksanakan sholat sunnah tarawih 20 rakaat. Yang ada, cek ke dokter, sharing dengan keilmuan kedokteran. Ya, banyak ruku, banyak sujud itu, dengan yang sedikit ruku, sedikit sujud, mana yang lebih bermanfaat secara ilmu kedokteran. Maka setelah ilmu syariat atau rububiyah yang dianjurkan untuk dipelajari itu adalah ilmu kedokteran. Jadi ilmu kedokteran itu memang ilmu yang memang luar biasa, ya, ilmu yang diakui oleh Allah dan Rasulnya, ya, karena bisa mengimbangi antara ilmu fikih dengan ilmu kedokteran. Kita sholat saja kalau kita bahas antara fikih dengan ilmu kedokteran, ternyata ya di situ sama-sama saling mendukung dari sisi kesehatan, secara keilmuan kedokterannya, medisnya, dan juga dari sisi ya pahalanya luar biasa. Ya. Begitu juga puasa. Ya, puasa, waduh luar biasa, ada nilai-nilai kesehatannya di situ. Ibadah sholatnya ada nilai kesehatannya, puasanya pun ada nilai kesehatannya. Tambah banyak kita bergerak untuk ruku dan sujud, maka tambah positif kesehatan kita menurut ilmu kedokteran seperti itu. Ya, kalau saya kan bukan dokter, mungkin dokter akhirat, bukan dokter dunia. Ya Allah ya Rabbi, seperti itu. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang menyatakan apa namanya pada masa itu sholat tarawih itu 20 rakaat 23 dengan witir, seperti mana di sini disebutkan wa akhrajal Baihaqi bi sanadin sahih, keluarkan oleh Imam Baihaqi, sanadnya sahih sekali. Ani Sa'id bin Yazid as-Sahabi dan sahabat qala kanu yaqumuna ala ahli Umar ibn al-Khattab fi syahri Ramadan bi 20 rak'ah wa kanu yaqumuna wa yatawakkaluna ala asihim fi ahli Utsman min shiddatil qiyam. Bayangkan ya. Ya, rawahu al-Baihaqi fi Sunanil Kubra. Ya. Wa qad sahahahu an-Nawawi fil Majmu'. Kata Baihaqi di dalam sanadnya yang sahih dari Sa'id bin Yazid as-Sahabi qala kanu yaqumun, mereka telah bangkit pada malam harinya ala ahli Umar, di masa Sayyidina Umar bin Khattab, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, yaitu berarti malam harinya tarawih 20 rakaat, yaitu 20 rakaat. Wa kanu yaqumuna wa yatawakkaluna ala asrihim, bahkan tidak sedikit di antara mereka itu yang tua-tua, itu saking mereka memperhatikan sholat 20 rakaat tadi itu, mereka bersandar dengan tongkatnya. Yatawakkaluna ala asrihim, mereka tongkat dijadikan sandar. Kalau sekarang kan ada kursi, ya, orang bisa sholat di kursi begini. Zaman dulu belum ada kursi, belum ada pabrik-pabrik, belum ada. Zaman sahabat Nabi belum ada pabrik-pabrik. Jadi mereka duduk bersandar dengan tongkatnya mereka. Subhanallah. Artinya saking-sakingnya mereka nggak mau ketinggalan sholat sunat tarawih 20 rakaat itu. Mereka sudah tua loh. Notabene ini mereka sudah tua, sudah ya tidak ada ya sedikitnya kekuatannya. Tambah tua kan tambah berkurang kekuatannya. Ya, seperti itu. Tapi mereka masih tetap semangat untuk melaksanakan sholat sunat tarawih. Bagaimana dengan kita yang masih muda-muda itu? Jangan sampai akhirnya terbawa keadaan suasana pada bubaran ikut kanan kiri, pada bubar keluar sebenarnya keluaran juga. Ya, padahal di luar itu cuma yang dikeluarkan dari kantong bukan kitab, ya, yang dikeluarkan dari kantong cuma HP.
melihat HP-nya lebih banyak waktunya ketimbang tarawihnya. Tarawih itu kalau cuma 4 rakaat kalau saya jadi imam. Kalau saya jadi imam, itu mungkin sekitar 8 menit. 8 rakaat, ya Allah, 8 menit. Melihat HP itu sampai sejam 2 jam gak terasa, padahal efeknya itu ya ini bisa bahaya. Ya, mata itu kena radiasinya, otak, saraf dan sebagainya. Tapi kalau kita sholat, ya, bandingannya 8 rakaat dengan yang 20 rakaat itu nilai kesehatannya lebih positif, ya, lebih banyak nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, sekali lagi, bukan berarti di sini disebutkan sah dan tidak sah, tapi dari sisi keafdaliannya, keutamaannya. Karena kita nih selalu dalam prinsip kita kan ingin yang terbaik. Ya, hidup kita yang terbaik. Nanti pun di surga di akhirat ingin tempat yang terbaik, keluarga yang terbaik, anak yang terbaik, ya, profesi yang terbaik, semuanya ingin yang terbaik. Terutama perihal ibadah, jadilah kita prinsipnya yang terbaik begitu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal hidayah minkum. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh umum, boleh apa saja. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya akan nyatakan wallahu a'lam. Ya. Baik, kami buka sesi tanya jawab untuk 2 orang. Silakan Bapak. Ya, 1 orang. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan asalnya, Pak. Nama saya Haji Bukat Abdurrahman. Ingin mendapat pencerahan dari Habib, yaitu kita tahu bahwa paket Ramadan yang memang puasa dan sholat tarawih, ya persoalan 8 rakaat atau 20 rakaat, saya setuju yang 23 rakaat. Nah, ini sehubungan dan qiyamul lail, apabila sholat tarawih itu sudah ditutup dengan zikir, itu maksudnya apakah mutlak zikir itu penutup daripada sholat malam atau tarawih? Lalu mohon di mana kedudukan sholat duha atau tasbih atau tahajud atau tasbih atau hajat tadi. Nah, padahal kita sudah sholat zikir setelah tarawih. Nah, itu saja Pak Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Fuad Abdurrahman. Langsung saja, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau mengikuti kepada kebiasaan saya dengan guru saya semasa saya belajar di Timur Tengah, ya. Jadi sholat sunnah tarawih itu dimaksimalkan 11 rakaat. 11 rakaat. Yang diikutkan dengan sholat sunnah tarawih itu 3 rakaat. Ya. Ya, yang diikutkan dengan tarawih 3 rakaat. Witir ya, bukan tarawih witir. Jadi witirnya itu 11 rakaat yang diikutkan dengan tarawih 3 rakaat. Berarti kita masih ada hutang. Ya, hutangnya itu kapan? Hutangnya itu boleh dilakukan jam 2, jam 3 karena masih menyambung. Ya, masih dalam koridor malam itu. Lain lagi dengan malam besoknya sudah terputus, ini masih belum terputus. Jadi kita niatkan melakukan tarawih sunnah witir itu 11 rakaat, baru dibayar, ditunaikan 3 rakaat, nanti dapat rakaat lagi. Bisa malam hari jam berapa? Jam 2, jam 3, atau mungkin menjelang sahur. Kalau sudah tua-tua ini kan biasanya bangunnya jam 3 sudah bangun makan sahur. Kalau anak-anak muda itu sahur itu jam 1, jam 2, habis itu tidur nggak ada sahur lagi. Ya, kita bergadang mereka. Nah, sebelum 8 rakaat itu dilakukan, Pak, ya, kita isi dulu dengan sholat apa itu tadi? Sholat taubat, mau dengan sholat apa itu tasbih, tahajud. Nah, tahajud itu ya sholat malam, termasuk sholat
witir itu termasuk tahajud sebenarnya. Ya, termasuk tahajud. Tapi kadang kita nih ya tahajud diniatkan tahajud juga, soal sunatan tahajud. Ya, tahajud. Tapi tidak apa-apa, lihatkan di situ. Ya, tapi kalau aslinya tahajud witir, sholat sunat witir, sholat malam maksudnya. Ya, tapi nggak apa-apa di situ sholat sunat tahajud 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, ya, sholat tasbih, ya, 4 rakaat. Habis itu baru kalau ada waktu lagi, ya, wah ini masih ada waktu, sambung lagi dengan witir 8 rakaat, ya, 2 selesai. Ya 8 rakaat jadi genap witir kita, bukan genap jadi pas witir kita 11 rakaat. Ya, witir kita 11 rakaat. Jadi tidak kita sebutkan setelah sholat witir 3 rakaat itu la sholata ba'dahu, karena ba'dal witir tidak ada sholat lagi setelah itu, tidak. Ya, jangan jadikan itu yang terakhir. Ya, jangan jadikan yang 3 rakaat itu yang terakhir. Ya, jadikan yang 11 rakaat itu yang terakhir supaya kita bisa mengisi sholat-sholat sunnah lain. Apa ya? Alhamdulillah. Baik, silakan satu penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, dan nama saya Saiful Yatim, nama Jalan Tangkawang. Kita melaksanakan witir saat kita tarawih 20 rakaat. Nah, di sholat malam kita lakukan lagi 20 rakaat dan menambah witir. Saya pernah mendengar di TV swasta dakwah, apakah saya yang salah apa? Masalah witir tidak boleh 2 kali dalam 1 malam. Apakah itu benar masalah? Mohon penjelasan Ustaz. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah witir 11 rakaat, ya 11 rakaat, lakukan 3 rakaat dulu, kemudian 8 rakaat berikutnya. Apakah itu dua kali dalam satu malam? Tidak dinyatakan 2 kali dalam satu malam, kecuali dia melaksanakan 11 rakaat, kemudian dia melaksanakan lagi 11 rakaat. Satu. Itu. Yang kedua, seperti ada di satu daerah, ya, dia sholat tarawihnya itu bervariasi waktunya. Ada yang waktunya jam 8, ada yang waktunya jam 11, ada yang waktunya jam 12, ada yang waktunya jam 1. Ini masing-masing punya persepsi. Jadi yang seumpama yang jam 8 dia sholat sunnah witir, ya setelah sholat sunnah tarawih 20 rakaat, ya witir dapat 3 rakaat, ikut dengan di rakaat yang pertama di masjid yang pertama, dia ikut lagi, ya karena satu daerah dia ikut lagi tuh di masjid yang berikutnya, ya sholat sunnah tarawih juga 20 rakaat juga, ya tarawihnya 40 rakaat juga. Ada witirnya kan, ikut lagi dia witirnya 3 rakaat, ya, berapa? Jadi 6 rakaat, ya. Kemudian selesai di situ, dia tidak menyambung lagi, ya, sampai 11 rakaat. Itu bukan sholat witir, karena genap bukan witir. Mungkin ini yang dimaksud, yang tidak boleh 2 kali dia, 2 kali jadi tidak witir, ya. Karena ada di satu daerah jangan dikira tarawih itu hanya satu waktu saja seperti mana kita pada umumnya ketahui. Sebahagian daerah ada sholat, di sebagian bukan daerah, ya negara, bagian negara, ya dalam satu daerahnya itu sholat tarawih itu berbeda-beda, sholat isyanya pun berbeda-beda. Karena kalau ada kesepakatan, ya dengan masyarakatnya, sholat isya itu justru disunahkan diakhirkan, laksanakannya itu diakhirkan. Kalau pelaksanaannya wajib, Jadi waktunya disunahkan untuk diakhirkan, karena sholat isya itu waktunya malam. Panjang, ya panjang, dari jam 8 sampai jam setengah 8 sampai jam berapa itu? Sampai jam setengah jam 4, ya, atau setengah 5 kurang. Waktunya kan panjang, maka boleh waktunya disunahkan, bukan boleh lagi disunahkan, asalkan ada kesepakatan untuk melaksanakan sholat isya. Nanti kita sholat isyanya jam berapa? Jam 3. Sholat isyanya jam berapa? Jam 2. Sholat isyanya jam berapa? Jam 12. Satu kampungan itu nggak apa-apa. Di satu daerah, di satu negara ada seperti itu. Sepakat satu kampung itu dia sholat sunnah tarawihnya jam 12. Nah sebelum tarawih dia sholat isya dulu. Nah yang di masjid sebelumnya dia melaksanakan sholat sunnah tarawih, saking semangatnya dia datang lagi ke sini.
ikut nimbrung dengan yang jam 12 tadi itu. Ya, ikut tarawih juga 3 rakaat, 20 rakaat, dan ikut witirnya 3 rakaat. Berarti 3 kali 2, 6 bukan witir namanya. Itu yang dimaksud. Yang tidak boleh 2 kali, tapi tidak dalam bentuk witir. Tapi kalau yang satu kali, cuman hanya pasenya saja, ada fase tengahnya. Ya, jadi ini 3 rakaat, niatnya 11 rakaat, 8 rakaat, jadi akhir kali itu nggak jadi masalah. Tidak malam. Jelas Pak ya? Mungkin bisa ditutup dengan doa gitu. Baik, Fatihah minatil qubul wal iqbal wa taysir sahala wal jamal wa ri'ayah wa inayah wal himayah bi jahi khairil bariyah wa hadhihi wa kulli salih wa ila hadratin bil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan katsiran tayyiban wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab lahu. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hadi wa hab ya ghani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum.